Narasers yang ada di rumah, ketemu lagi tentunya bersama saya Aziz Mahendra, masih di program Narasehat Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang mampir ataupun keluar di daerah Peturan Kabupaten Pekalongan, pemirsa, di mana nanti di sini lagi ada rame ini pemirsa, ada event gitu kan ya, sholawat akbar. Namun sebelum kita menonton sholawat akbarnya, kita akan wawancara terlebih dahulu masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang lagi ada di sini. Kita kenalan dulu. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Dwi Lestari. Ibu Dwi Lestari, panggilannya Ibu Dwi? Ibu Lestari. Ibu Lestari. Oke, Ibu Lestari, kalau boleh tahu Ibu Lestari di sini lagi ngapain? Lagi beli pecel. Lagi beli pecel. Ya. Ibu asli domisili dari sini? Ya, apa dari perumahan Tirto Indah. Oh, perumahan Tirto Indah sini gitu ya. Jadi memang warga sini gitu ya, Bu Lestari ya. Bu Lestari, kalau boleh tahu nih ya, Bu Lestari, ini nggak sih apa tuh namanya, tahu yang dinamakan dengan bugar apa enggak? Bugar. Kan Bu Lestari ini kayak cantik, sehat gitu ya, seger gitu. Otomatis kan akan pasti kan tubuhnya bugar. Nah, kalau Bu Lestari paham nggak bugar itu apa menurut Bu Lestari? Bugar itu sehat. Sehat. Terus ada lagi mungkin selain sehat? Sehat, seger. Seger, kayak jelly, kayak puding. Iya. Iya. Terus Bu Lestari, kalau Bu Lestari kan biasanya kalau punya sehat, bugar, seger itu biasanya ada caranya gitu ya, biar badan kita bugar ataupun sehat. Itu biasanya kalau Bu Lestari ngapain tuh? Ya senam. Senam. Ya. Terus ada lagi mungkin yang dilakukan selain senam? Jalan tiap hari. Jalan setiap hari ke mall, ngabisin uang suami. Oh enggak. Iya. Jalan di lapangan sini. Oh, lapangan sini. Ya. Jadi kayak olahraga. Ya, olahraga. Ya. Terus Olahraga. habis itu Senam 1 minggu 3 kali. wow, luar biasa. Ya. Makanya cantik ya pemirsa ya. Jadi Bu Lestari ini sangat bugar gitu kan ya. Bugarnya kenapa? Melakukan olahraga 1 minggu sebanyak 3 kali ya senamnya. Belum kalau jalan sehat biasanya 1 minggu berapa kali Bu Lestari? Kalau jalan-jalan ya setiap hari. Setiap hari ya, luar biasa loh ya. Kemudian nih, biasanya Bu Lestari kalau mamanya badan kita sudah bugar gitu kan ya, melakukan rutinitas olahraga secara rutin, yang didapetin di dalam tubuh apa yang dirasain? Ya, badan sehat, seger, enteng, seperti nggak ada tulangnya. Mabur ya, enggak ya, jadi badan tuh enteng, nggak mudah ngantuk juga ya Bu Lestari ya. Kayak gitu, nggak mudah letih. Fit ya. Fit pakai apa tuh namanya, Supra apa enggak? Enggak ya. Kalau pakai Supra berarti merek motor ya. Supra Fit. Oke deh Bu Lestari. Tapi Bu Lestari penasaran nggak sih penjelasan dari arti bugar sesungguhnya oleh narasumber itu seperti apa? Penasaran nggak? Penasaran ya? Ya. Oke, kalau penasaran nanti Bu Lestari lihat ke kamera situ, nanti bilang cekidot bareng Aziz ya. Oke, 3, 2, 1, cekidot. Cekidot. Oke, sebenarnya bugar itu identik dengan itu ya, bagaimana stamina gitu ya. Jadi kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari sampai selesai, tapi masih tersisa energi. Jadi tidak kelihatan lelah, ngos-ngosan gitu. Jadi bugar identik dengan stamina, kesehatan secara fisik. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa metode untuk mengukur kebugaran tubuh. Itu yang pertama ada metode Harvard, itu dengan cara naik turun tangga selama 5 menit. Kemudian metode kedua itu ada metode Rockport. Metode Rockport ini yang biasa digunakan di Kota Pekalongan ya. Jadi instansi pemerintahan ataupun di sekolah, perkantoran itu diwajibkan untuk mengukur kebugaran tubuh. Nah, ini caranya dengan lari sejauh 1,6 km. Nah, ini nanti dibagi beberapa kategori berdasarkan usia ya. Jadi nanti bugar atau tidaknya tergantung dari kemampuan individu tersebut lari jarak 1,6 km itu dengan waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu dengan metode lari atau jalan selama 6 menit gitu. Jadi tapi metode yang biasa digunakan itu metode yang Rockport.
Jadi kalau untuk yang kategori metode Rockford ya, itu yang sering digunakan di Kota Pekalongan. Jadi biasanya dibagi kategori usia ya, usia anak-anak, usia produktif, dan usia lansia. Nah itu biasanya kalau usia produktif itu harus mampu berlari sejauh 1,6 km itu dalam kurun waktu antara 5 sampai 12 menit. Jadi biasanya kalau di atas 12 menit itu sudah dikatakan kurang bugar. Nah nanti setelah dapat kategori kurang bugar tersebut biasanya dapat edukasi-edukasi, misalkan untuk menurunkan berat badan, memperbaiki pola makan, dan yang pastinya untuk membiasakan diri olahraga secara teratur. Jadi hal utama yang dilakukan agar menjaga tubuh kita tetap bugar itu yang paling utama itu olahraga. Ya, jadi olahraga di sini adalah olahraga secara rutin ya. Jadi kalau yang hanya event misalnya futsal seminggu sekali di sekolah atau di tempat kerjanya itu belum dikatakan olahraga rutin. Jadi olahraga rutin itu berolahraga minimal 30 menit sehari. Nah itu dilakukan dalam seminggu minimal 3 hari. Nah, itu harus rutin ya. Jadi olahraga itu pun jadikan memancing agar denyut jantung kita atau detak jantung kita itu melatih untuk kerja jantung kita. Jadi kalau hanya berjalan-jalan di mall nih misalnya itu belum dikatakan olahraga. Jadi harus effort. Misal olahraga itu lari ya, jogging 30 menit atau misal bersepeda ya, atau misal lebih effort lagi ke gym gitu misalkan. Jadi harus benar-benar melatih jantung jadi sampai dengan nafas gitu agar tampak kerja lelah gitu maksudnya. Jadi tidak hanya berjalan-jalan saja. Atau misal nih ibu-ibu rumah tangga itu kan sehari-hari di rumah nyapu, ngepel, nyuci, itu pun walaupun terasa capek tapi itu belum dikatakan olahraga. Jadi olahraga itu harus meluangkan waktu ya khusus untuk olahraga dan dengan durasi minimal 30 menit. Nah, minimal lagi seminggu dilakukan 3 kali. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita kembali lagi masih di program Narasehat, narasi kesehatannya. Sekarang Aziz sudah bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan yang lagi ada di lapangan Peturenan nih pemirsa. Kita langsung saja sapa. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Robi. Pak Robi. Yeah. Pak Robi kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Lagi rehat. Lagi rehat, ngasuh ya Pak ya? Ngasuh bareng anak-anak SD di ya. sini. Tapi kalau boleh tahu dari mana atau lagi kerja atau seperti apa? Ini kerja kelilingan. Kelilingan ya, jadi rehatnya di sini adem ya Pak ya? Sejuk. Sejuk gitu ya, sejuk lagi kalau mamanya dompetnya isinya 100 ribuan, Rata. jumlahnya 25 ya Pak ya? Itu sejuk apa? Dingin Pak? Ya, seger sekali. Seger sekali. Oke ya, Pak siapa tadi mohon maaf? Pak Robi. Pak Robi. Pak Robi, hari ini Aziz lagi ngebahas tentang kebugaran gitu. Menurut Pak Robi nih, Pak Robi hari ini bugar nggak? Ya alhamdulillah fresh aja nih. Fresh aja ya, apalagi fresh dikasih es batu, nah, enak ya. Mantap sekali tuh. Sirup dong ya. Tapi kategorinya kalau Pak Robi sendiri, menurut Pak Robi bugar nggak? Ya standar lah. Standar ya. Standarnya motor, mobil atau sepeda nih? Ya bisa juga standar sepeda. Oke, terus nih Pak Robi, kalau mau kita berbicara tentang kebugaran, menurut Pak Robi nih ya, ketika kita memiliki tubuh yang bugar, manfaatnya apa saja Pak? Ya untuk aktivitas kan lebih enteng, lebih enak, terus untuk pola pikir juga lebih fresh, lebih jernih ya. Apalagi kalau mamanya istri tidak marah-marah, jernih nggak Pak? Nah itu enak lagi tuh. Enak lagi ya, jadi kayak tubuh bugar, istri di rumah menyenangkan, dompet tebal ya Pak ya. Mantap itu. Mantap, dunia akhirat ya. Oke, terus menurut Pak Robi sendiri, kalau mamanya di rumah udah punya anak putra putri? Udah. Kalau di rumah sendiri menerapkan kebiasaan untuk tubuh bugar nggak Pak? Kayak olahraga rutin? Ya itu paling kan kalau weekend biasa jalan-jalan ya. Jalan-jalan sama di mana Pak? Itu biasanya di Mataram. Di Mataram. Mataram nggak olahraga ya, beli jajan ya. Nggak sehat dong. Tuh inbian. Oh tuh inbian. Jadi sekali dayung dapat istri tetangga. Oke, Pak Robi, tapi Pak Robi penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya gitu ya? Sebenarnya apa saja sih detail manfaat dari ketika tubuh kita bugar? Ya itu
Penasaran juga sih. Penasaran ya? Poin-poinnya Mas. Poin-poinnya apa saja? Oke, kalau penasaran Pak Robi nanti lihat kamera situ, nanti kita bilang check it out bareng-bareng ya. 3, 2, 1, check it out. Yang sudah saya sampaikan tadi itu olahraga itu tidak hanya asal bergerak gitu ya. Jadi pastikan dulu aman. Apa itu olahraga yang baik, benar, dan aman itu menyesuaikan dengan kapasitas diri sendiri nih. Misal kita start olahraga di berat badan misal 80 atau 90, itu jangan memaksakan langsung olahraga keras ya. Jadi olahraga itu menyesuaikan dengan kapasitas diri tadi. Karena kalau langsung memaksakan diri itu bisa terjadi cedera, misalkan cedera tumit, cedera lutut karena menahan beban berat badan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dalam kondisi tubuh yang masih overweight atau bahkan obesitas, jadi olahraga itu dimulai dengan yang ringan-ringan seperti jalan dulu, lari kecil, atau workout dulu, peregangan gitu. Jadi tidak langsung olahraga keras itu karena sangat berbahaya. Selain cedera juga bisa, terkadang kalau tidak tahu kondisi itu bisa terjadi serangan jantung. Oke, jadi selain tadi ya dapat tubuh yang bugar, jadi olahraga itu sebenarnya itu salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita secara kontinu atau investasi jangka panjang kita di masa tua. Jadi kalau dari masa muda kita berolahraga itu kita sudah melatih kerja jantung kita. Jadi itu melatih efisiensi kerja jantung kita ya. Jadi kita tuh terhindar dari risiko-risiko serangan jantung. Kemudian dengan berolahraga kita juga melatih untuk kelenturan peredaran darah kita ya. Jadi seperti pipa-pipa ya, peredaran darah kita itu kalau tidak dilatih kelenturannya itu akan mudah terjadi pecah pembuluh darah. Itu kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba seperti Setu Alfia tapi tiba-tiba pingsan ya, serangan jantung, stroke, itu karena pembuluh darahnya pecah ya. Jadi itu tadi melatih kerja jantung, kemudian melenturkan pembuluh darah, kemudian juga melatih kerja paru-paru kita ya. Jadi tidak gampang bengek istilahnya ya. Misalkan nih kita tiba-tiba yang tadinya enggak pernah muncak, tiba-tiba muncak, itu biasanya akan kaget karena kelelahan waktu di tengah perjalanan gitu. Terus juga tentunya mencegah penyakit-penyakit kronis lain ya, karena kita terbiasa untuk melatih tubuh kita, jadi kita bisa menghindari penyakit kronis seperti tadi ya, serangan jantung, kemudian kita juga bisa menghindari diabetes dan gagal ginjal. Kemudian yang pasti akan mendapatkan tubuh yang ideal karena kita terbiasa olah tubuh, olahraga, jadi kita terbiasa seimbang tuh antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar, jadi akan mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat, dan tentunya dengan otot dan sendi-sendi yang lentur, jadi tidak mudah cedera ketika jatuh. Jadi dari tadi kita akan membahas tentang kebugaran itu selalu identik dengan olahraga karena menjaga stamina. Tapi sebenarnya di balik itu semua kita juga harus mempersiapkan tubuh kita yang sehat. Itu yang pertama adalah dengan menjaga pola makan. Ya, jadi apa yang kita makan, apa yang masuk ke tubuh kita itu namanya asupan. Itu harus yang bergizi seimbang ya. Jadi hindarilah makanan-makanan yang tinggi kalori tapi rendah gizi. Contohnya seperti makanan olahan, sosis, dan lain-lain ya, itu tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak, itu tidak baik ya. Jadi kalori yang masuk banyak namun tidak menjadi gizi dan energi yang cukup untuk kita. Jadi harus diet seimbang antara karbohidrat, protein ya, protein hewani, protein nabati, kemudian sayur ya, itu harus seimbang ya. Jadi ada istilahnya isi piringku gitu ya. Jadi dibagi 3, itu sepertiga karbo, sepertiga sayur, dan sepertiga protein. Itu gizi seimbang, diet seimbang untuk agar tubuh kita sehat dan bugar tadi. Kemudian nih, konsumsi air putih juga harus cukup ya, cukup di sini, sesuaikan aktivitasnya ya. Jadi ada yang bilang
minum air putih itu harus 8 gelas sehari ya, tapi ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Jadi minum air putih itu disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau kita kok ternyata banyak duduk, banyak di ruangan ber-AC, mungkin ya tidak sebanyak itu. Tapi bagi yang orang aktivitasnya di luar, berkeringat ya, kemudian aktivitas mobilitasnya tinggi, itu bisa jadi lebih dari 8 gelas kebutuhannya ya. Kemudian ini terutama ya, menghindari atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nomor 1 adalah rokok ya. Jadi merokok ini adalah sangat mengurangi kesehatan dan kebugaran kita ya. Coba bandingkan saja antara perokok dan bukan perokok nih, misal suruh lari ya. Jadi mesti staminanya, nafasnya itu pasti lebih kuat orang yang bukan perokok ya. Itu kebiasaan buruk yang sudah ditinggalkan ya di Indonesia ya. Kemudian minuman beralkohol ya, jadi ini juga sangat-sangat mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita. Jadi sangat berbeda orang yang sering mengkonsumsi alkohol dengan orang yang tidak pernah konsumsi alkohol. Ini akan sangat berbeda kebugaran, kesehatan, dan staminanya. Kemudian istirahat cukup ya, tadi sudah makan sehat, sudah minum air putih ya, sudah olahraga. Tapi kalau istirahatnya kurang juga dikatakan kurang bugar atau kurang sehat ya. Jadi istirahat cukup ini durasinya antara 7 sampai 8 jam ya. Ini baru durasi. Tapi ada waktu tidur yang baik ya. Jadi untuk manusia waktu tidur yang baik adalah malam hari ya. Jadi maksimal jam 10 malam itu sudah siap-siap untuk tidur ya. Jadi tidak hanya durasi saja yang diperhatikan, tapi juga waktu tidurnya. Kalau bisa tidur ya di malam hari ya, tidak sampai dini hari baru tidur, nanti bangun kesiangan itu tidak bagus. Atau dibalik seperti kelelawar ya, malamnya buat begadang, main game dan lain-lain, siangnya atau paginya malah untuk tidur. Ini jika dilakukan berulang-ulang, ini akan terjadi kebingungan metabolisme tubuh kita. Jadi yang harusnya tidur cukup, tidur berkualitas di malam hari itu karena terjadi regenerasi sel ketika malam hari. Nah, itu tidak akan terjadi jika tidurnya di pagi atau siang hari. Jadi hanya tidur-tidur saja, namun fungsi metabolisme tubuh tetap terganggu. Jadi pada akhirnya tetap mengganggu kebugaran tubuh. Halo buat pemirsa yang ada di rumah, masih tentunya di Peturenan, pemirsa Aziz masih bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan yang ada di sini. Nah, kebetulan nih, ini jam istirahat anak-anak SD yang ada di lingkungan sini. Kita langsung aja kenalan satu-satu ya. Tapi sebelum kita kenalan, kita tanya dulu mereka dari SD mana. Teman-teman, ini dari SD mana nih? Tirto 3. Yang kompak kah? Yang kencang ya? SD Tirto 3 gitu ya. Teman-teman dari mana? SD Tirto 3. Tepuk tangan nah. Oke ya, dari SD Tirto 3. Kita kenalan satu-satu dulu. Ini dengan siapa? Nama aja, nama panggilan. Mas Dafa. Mas Dafa, terus? Mas Fala. Mas Fala, ini? Mas Irgi. Mas siapa? Mas Irgi. Irgi. Mas Arya. Arya. Mas Rafif. Mas Rafif. Oke, kalau boleh tahu ini satu kelas atau beda-beda? Satu kelas. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 6. Nah, besok mau ujian ya berarti ya? Ya. Semoga nggak lulus ya. Jangan dong, jangan. Doa itu harus yang baik ya. Semoga Lulus. lulus. Terus langsung kerja ya, jangan usah sekolah ya. Enggak dong, kalau sekolah lagi ya. Oke, Kak Aziz hari ini lagi ngebahas tentang kebugaran. Siapa yang tahu kebugaran? Tahu nggak kebugaran? Ada yang tahu kebugaran? Kelanturan. Coba apa? Menurut kamu apa? Nggak apa-apa, nggak harus benar. Kelenturan. Kelenturan. Oke, kalau kamu kebugaran apa? Kebugaran itu daging dikasih roti, hamburger itu ya. Apa? Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Kalau kamu tahu nggak kebugaran? Kesehatan. Oke. Terus kamu tahu nggak bugar itu apa? Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Oke, betul ya. Jadi kebugaran itu adalah di mana tubuh kita itu sehat gitu ya. Terus nih Kak Aziz tanya lagi. Kalau teman-teman hari ini menurut teman-teman bugar enggak? Bugar. Bugar. Karena Sehat. sehat. Ini sehat. Sehat. Ini sehat. Sehat. Kantongnya sehat enggak?
Kantong. Kalau kantongnya nggak sehat ya saja pemirsa. Tapi kalau badannya sehat ya. Oke, terus kalau menurut teman-teman nih, contoh orang yang tidak bugar itu seperti apa? Tahu nggak? Sakit apa contohnya? Sakit apa? Sakit nggak dikasih saku sama ibu, nangis guling-guling. Apa? Tahu nggak kalau biasanya kalau nggak sehat sakitnya apa? Batuk boleh. Terus? Diare. Flu boleh. Panas boleh. Lagi? Kanker. Kanker, waduh, ngeri ya kanker ya. Tapi kalau teman-teman kalau di sini senang bugar apa senang sakit? Senang bugar. Senang bugar. Kenapa senang bugar? Karena sehat. Karena sehat biasa beraktivitas gitu ya. Tapi teman-teman penasaran nggak sih sebenarnya bagaimana sih caranya kita untuk biar bugar terus ataupun sehat terus? Penasaran? Penasaran. Nanti bilang bareng-bareng yang kompak ke kamera situ sambil nunjuk kayak gini, bilang cekidot gitu ya. Hitungan 3 mundur dari sekarang dari Kak Aziz ya. Oke, 3, 2, 1. Cekidot. Oke, jadi bugar itu sebenarnya kurang ya, atau kurang tepat jika dihubungkan dengan badan yang langsing ya. Jadi kadang orang menilai yang langsing itu pasti yang bugar ya. Jadi belum pasti. Misalnya orang langsing tapi malas olahraga dengan orang yang mungkin agak berisi sedikit nih, tapi dia rutin olahraga ya, itu pasti akan lebih bugar orang yang terlihat lebih gemuk sedikit ya. Jadi sebenarnya orang dikatakan langsing, gemuk itu mungkin kasat mata bisa dinilai, tapi harusnya kita menilai kategori itu dengan rumus ya. Ada rumus namanya indeks massa tubuh. Itu kita bisa menghitung masing-masing ya. Silahkan teman-teman yang di rumah menghitung. Rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Tapi tinggi badannya dalam ukuran meter ya. Jadi misalkan berat badannya 55 kilo ya, dibagi tinggi badannya 155 ya. Jadi 55 dibagi 1,55 kuadrat. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, dikatakan normal itu jika pada angka 18 sampai 24 ya. Jadi kalau hasil hitungan tadi pada range 18 sampai 24 berarti selamat, Anda termasuk orang yang berbadan normal ya. Tapi kalau kurang dari 18 berarti kurus ya. Lebih dari 24 itu dikatakan overweight ya. Jadi sebelum obesitas itu ada istilah namanya overweight. Jadi kelebihan berat badan sedikit ya. Nanti atasnya overweight baru dikatakan obesitas. Nah, ukuran ini juga tadi ya termasuk dalam menentukan kita olahraga ya. Jadi jangan sampai orang obesitas tiba-tiba suruh lari 5 kilo gitu, jangan ya. Jadi olahraga itu tadi ya mengukur diri sendiri dulu. Nah, dimulai dengan menghitung IMT kita ya. Jadi jangan mudah mengejudge orang itu kurus ya, langsing atau bahkan gemuk gitu, tapi coba kita hitung dulu secara rumus indeks massa tubuh tadi. Jadi ini kebalikan yang tadi ya. Jadi tadi upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan akan menjaga tubuh bugar. Nah, kalau ini yang menyebabkan nggak bugar berarti kebalikannya. Misal tadi ya kebiasaan tidurnya ya, sudah durasinya kurang dari 7-8 jam dan waktu tidurnya pun tidak tepat ya. Jadi tidur ya, istilah Pekalongan itu ngebu nih misal ya, balas dendam karena belum tidur semalaman, jadi tidur dari jam 7 pagi malahan bangun-bangun jam 5 sore. Nah, itu sangat menyebabkan tubuh tidak bugar ya. Kemudian ya makan ya, masalah makanan. Jadi jika sehari-hari kita makannya yang nggak seimbang, diet kita, makanan kita tidak seimbang ya, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, itu juga akan mengurangi kebugaran karena tubuh kita itu butuh energi. Nah, energi yang baik adalah energi yang berasal dari makanan yang sehat itu tadi. Karbohidrat sehat, protein sehat itu adalah protein yang berasal dari sumbernya langsung ya. Misal ayam goreng ya ayam goreng ya. Kemudian misalkan daging dibikinnya sop gitu ya. Daging yang dimasak sop dengan daging yang dimasak rendang itu memiliki nilai gizi yang berbeda ya, karena daging sop itu tinggi protein, tapi kalau jadi rendang itu menjadi tinggi lemak karena
terdapat tambahan santan dan kelapa yang sangat banyak, dan kemudian dimasak yang lama itu menyebabkan lemak jenuh yang banyak ya. Jadi itu tadi, istirahat cukup ya. Kalau nggak cukup berarti nggak bugar. Makanan yang sehat, kalau nggak sehat ya berarti kurang bugar juga ya. Kemudian kurang minum air putih tadi ya. Nah, olahraganya juga olahraga tidak teratur ya, mungkin hanya seminggu sekali atau bahkan tidak pernah karena sudah kelelahan bekerja biasanya ya. Kemudian yang terakhir tentunya kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan, yaitu merokok dan minum alkohol tadi. Kebugaran terkait nggak sih dengan kesehatan mental? Itu sebetulnya terkait ya. Jadi ini seperti koin ya, bolak-balik ya. Jadi bugar mempengaruhi kesehatan mental, nah kesehatan mental pun mempengaruhi kebugaran ya. Jadi ternyata kalau kita berolahraga itu kita memproduksi hormon-hormon bahagia ya, hormon endorfin, hormon dopamin ya. Jadi hormon bahagia itu bisa diproduksi lewat olahraga tadi ya. Kalau tubuh kita sudah bisa memproduksi hormon bahagia, berarti otomatis mental kita juga sehat ya, karena mudah bahagia tadi. Nah, jika kita rutin berolahraga tadi, sudah terproduksi hormon-hormon bahagia tadi ya, kemudian tubuh kita pun juga menjadi terlatih, kerja jantung, kerja paru-paru ya, akhirnya kan istirahat kita pun menjadi nyaman, istirahat kita tidurnya tidur berkualitas ya. Akhirnya orang yang tidur cukup berkualitas, kemudian juga bisa memproduksi hormon bahagia, itu tentunya akan menjadi sehat secara mental. Nah, kebalikannya kalau misalkan kita jarang olahraga atau sering murung, sering overthinking atau sering galau gitu, itu tubuh memproduksi hormon stres yang namanya hormon kortisol ya. Nah itu, jadi ini seperti dua mata koin yang bisa pisah ya. Jadi awali dulu dengan kebiasaan sehat, yaitu olahraga, nah, agar tubuh kita memproduksi dopamin ya atau serotonin itu secara alami dari olahraga. Jadi tubuh juga sehat bugar, mental juga sehat bugar, seperti itu. Kebugaran tadi kan sangat bermanfaat ya untuk kesehatan kita ya. Jadi bugar itu identik dengan sehat ya, sehat secara fisik maupun mental. Nah, apa sih dampak buruknya kalau misalkan tubuh kita tidak bugar ya? Tadi yang sangat terlihat adalah kebalikannya ya. Antonimnya bugar adalah lelah ya, mudah lelah tadi. Jadi orang yang nggak bugar itu pasti mudah lelah ya. Kemudian beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit-penyakit kronis tadi, seperti tiba-tiba dapat serangan jantung, tiba-tiba hipertensi, atau tiba-tiba diabetes atau gula darah tinggi karena metabolisme tubuhnya terganggu ya. Kemudian otomatis karena tidak bugar ya, jarang berolahraga, makan yang nggak sehat, otomatis berat badan mudah bertambah ya. Jadi kadang ada orang yang bingung, perasaan saya makan biasa aja ya, tapi kok kenapa akhir-akhir ini berat badan saya tiba-tiba naik terus gitu ya. Coba evaluasi bagaimana makannya, bagaimana pola olahraganya, pola tidurnya ya, dicek ya tadi. Dan juga otomatis selain itu ya juga mudah lelah tadi, akhirnya mudah cedera ya. Jadi karena otot kita sendi kita itu tidak terlatih, akhirnya kita mudah jatuh ya, mudah kesleo ya, oleng gitulah istilahnya. Jadi itu, jagalah tubuh kita agar tetap bugar ya, agar tetap produktif dan bahagia. Bugar itu sama dengan sehat. Jadi kalau kita bugar pasti kita sehat ya, sehat secara fisik, sehat secara mental ya, dan pasti endingnya akan menjadi bahagia ya. Maka dari itu ayo kita lawan males, lawan mager kita, mulai rutinkan olahraga minimal 30 menit sehari, makan makanan sehat dan istirahat cukup. Salam Germas.